kepada Tuhan. Salawat serta taman tak lupa hendaknya selalu kita aturkan dengan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara perkenankan untuk menyampaikan rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga doa, terus penutup seperti doa. Dilanjutkan sesi yang terakhir yaitu penyampaian atau pemaparan materi kepada beliaunya Bapak Ketua SPD. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Allah niyatin sholihatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja menuju acara yang kedua yaitu sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah SD Inggris kepada Bapak Suroso SPD. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, utamanya pada Pak Bulus yang pada hari ini berkenan untuk menyampaikan apa yang telah diperoleh selama ini mengikuti PKP, dan tak lupa juga kepada Ibu guru pembimbing Bu Istiana yang telah membantu Pak Bulus dalam hal ini untuk bisa terus melanjutkan PKP-nya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita awali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan sehingga bisa menghadiri pertemuan pada hari ini dengan keadaan jadwal afiat. Dan tak lupa sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus dan yang terang, dan selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dengan adanya pertemuan pada pagi hari ini untuk SD kita, SD Tingkis, tentu saja akan sangat berbahagia, sangat berbangga karena ada salah satu dari teman kita yang terjaring yang ikut PKP program guru penggerak, dan sekarang nanti akan memaparkan pada kegiatan nyatanya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan untuk itu saya sangat berharap kepada panjenengan semuanya selaku guru-guru di SD Inggris maupun dari guru yang lain, dari SD yang lain, ini adalah satu kesempatan bagi panjenengan semuanya, bahwasanya ada di lingkungan kita di Kecamatan Singgahan ada yang sudah mengikuti sehingga bisa mendorong atau memberikan inspirasi pada panjenengan kedepannya agar juga ikut program guru penggerak. Dan saya yakin, sangat yakin kalau semua guru-guru di Tingkes maupun dari panjenengan yang hadir ini bisa mengikuti, saya yakin nanti akan membawa dampak yang sangat besar pada pendidikan di kecamatan kita ini, khususnya pada sekolah kita. Jadi saya sangat berharap kepada panjenengan, karena sudah ada ibaratnya contohnya, ibaratnya ada fasilitatornya dari teman kita sendiri, nanti kedepannya akan lebih mudah. Setidak-tidaknya kalau kita tidak tahu, kita bisa konsultasi kepada beliaunya nanti.
Itu Bapak dan Ibu harapan saya, dan sekaligus saya mensupport, saya sangat mengapresiasi kepada Pak Tulus, dan semoga kedepannya apa yang telah diperolehnya dalam PGB ini bisa bermanfaat khususnya pada diri sendiri, umumnya pada kita semuanya di dunia pendidikan di Kecamatan Senggan, terlebih pada kemajuan anak didik kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan selamat untuk mengikuti kegiatan ini dengan harapan nanti bisa ditularkan di sekolahnya masing-masing. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Bapak Suroso. Acara yang selanjutnya yaitu doa kepada Ustadz Ramadan, dimohon untuk memberikan doanya agar dalam kegiatan nanti bisa berjalan dengan lancar, tentunya dapat memberikan dampak yang baik bukan hanya untuk Pak Tulus secara pribadi, tapi juga untuk kemajuan pendidikan di SD Tingkis dan Kecamatan Senggan secara umum. Kepada Bapak Ustadz Ramadan, disilakan. Singkat mati Ustadz itu. Bapak Ustadz. Ustadz tak boleh bapak-bapak tok Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilah bila Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi wa muslim wa rasul salihin ashabu tabi'in wa al-maulana usani min jami'il malaikatil muqarrabin. Semoga jenazah kita semoga jenazah kita bari sanadana wa madina jadana jadana masyaallah. Sanarahi aliyah mabada di karya khususan na hajati Bapak Tulus. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'mu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna awladana wa talamidana wa zawjina wa ahlana min ahli ilmi wa al-khair wa li-sadaqah wa al-Qur'an wa la taj'alna wa yawna li-syarri wa dhayir. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban barakan. Allahumma ja'alna ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi rangkaian acara pembukaan pada kegiatan aksi nyata pada bikin 1/4 budaya positif oleh Pak Tulus Widodo, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu penutup, tapi sebelum saya tutup pada siang hari ini, pada sekarang ini izinkan saya menyampaikan permintaan maaf apabila dalam membawakan acara pada siang hari ini ada tutur kata yang saya salah atau tidak berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sepenuhnya saya sampaikan kepada Bapak Tulus Betul. Monggo Ibu ke atur irawo. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak di sini aja dulu. Saya kan bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman Bapak sekolah, Ibu mengajar praktek Bu Sri Istina dari SMPN 2 komunitas praktisi yang hari ini saya hadirkan ke depan panjenengan. Ada beberapa yang sudah saya undang dari komunitas, antara lain dari PKK diwakili oleh Bu Eni Bujuwati. Nah, biasanya nyeluk Bu. Dan juga nanti hari ini belum hadir adalah dari komunitas KKG Kuku 1 Pak Yasum Sotik. Insya Allah juga saya hadir tapi belum sampai ke sini, mungkin masih kesibukan mengajar di Muyakum 1. Kemudian kami juga merintis, sebenarnya teman-teman lah yang merintis pelopor berdirinya Si Baru di sini. Si Baru itu Sinau Baru Guru. Sinau Baru Guru yang intinya adalah kegiatan tadi adalah teman-teman yang ingin belajar hal-hal baru. Jadi baru guru tapi juga belajar tentang hal baru. Biasanya ini diinisiasi oleh teman-teman sendiri, tidak dari saya sebenarnya. Tapi saya hanya mewadahi gawe WA dan sebagainya. Ada Pak Ansori dari SDN Saringemban 2, kemudian Pak Pujianto dari SDN Tanjung Rejo 1. Dan satu lagi Pak Ramadan Laliau. Pak Ramadan dari SDN Mulyarejo. Lebih Pak Ramadan guyu. Kok iso dogo dari masuk dulu. Gerbang aku biasanya isinya mincok mungkin. Jadi kadang itu boleh juga dengan Pak Ramadan. Karena saya Bu isinya ketika di pertemuan terakhir ada Google Meet kan, kita sama-sama oyo-oyoan orang mau doa, mau mimpin doa. Jadi saya dengan Pak Modi waktu itu nggak mau mimpin doa karena memang isinya Pak Handar Sakiri tak bisa ya. Jadi saya melempar untuk memimpin doa karena Pak Ansori kebetulan nggak bisa ikut waktu itu. Pak Ansori dari Tanggir nggak bisa ikut karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ingat kalau terkait dengan doa yang itu, dan insya Allah komunitas yang kami hadirkan, insya Allah walaupun sebenarnya komunitas itu tidak harus resmi, termasuk Si Baru ini adalah kami belum punya kepengurusan, terus terang siapa ketuanya, siapa pengurusnya belum ada. Tetapi ini baru merintis dan kemarin juga sudah kami koordinasikan dengan Pak Sumaryono terkait itu, dan Pak Yon menanggapi dengan positif. Cuma kita belum punya waktu untuk bertemu. Harapannya adalah komunitas ini bisa bertemu di tempat-tempat yang tidak formal, bisa di rumahnya, di Tias misalnya. Nah, pertemuan di Panganan, ini sembarangan. Bapak Ibu yang terhormati, saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4 ini adalah 10 submodul yang harus saya tempuh di dalam calon guru penggerak. Sekarang sudah memasuki modul 2.1, jadi modul kelima. Dan ini modul 1.4 ini yang memusikkan saya
Saya terlalu pusing di sini karena ada budaya positif di dalamnya, ada segitiga restitusi, kata beras segitiga restitusi. Jadi ada studi kasus juga di dalamnya. Jadi ketika itulah saya berarti berpikir semakin naik semangat naik modulnya ini semakin sulit kita memahaminya karena sudah pada penerapan ke studi kasus. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bukan harapan saya, bukan hanya sebagai kewajiban saya dalam menjalankan calon guru penggerak, tapi ingin kami berbagi sesuai dengan komunitas praktisi yang yang kami rintis. Kami berangkat dari berbagi. Kami ingin berbagi. Banyak orang-orang di Singgahan yang ilmunya di atas ilmunya sanduri baguro, tetapi jarang yang mau berbagi. Kadang bisa Excel sampai ke makro Excel, tapi ketika kita tanya sih piye carane gak dimarahi dibajuri. Ada yang bisa PowerPoint lengkap tapi gak bisa, kita minta gak dimarahi. Jadi harapan kami adalah ketika Pak Ansori, Pak Lembaga ikut inovatif, ada Jopardi diberikan kepada kita. Jopardi koyo apa Pak Ansori ikut kemarin. Nah, saya hanya tahu kemarin ketika mau siswa berprestasi itu ada kegiatan, ada yang di Jopardi, ternyata sudah dilakukan di dalam pembelajaran workshop inovasi. Bukan kalau Pak Ramadan atau Pak Ansori Jopardi. Nah itu saya belum tahu apakah sudah dibebaskan atau belum, kan jelas itu sudah berlaku sejak tahun 2006 dan saya baru tinggal sekarang 16 tahun baru tinggal sekarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di modul 1 tempat budaya positif kami berangkat dari pemikir besar kita, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Di dalam salah satu buku lampiran 1 dasar-dasar pendidikan, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwasanya di dalam pendidikan diibaratkan kita sebagai seorang petani. Di dalam ketika petani itu hakikatnya kewajibannya sama dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Ketika menanam padi, kita harus menuntun tumbuhnya padi. Kemudian kita harus memperbaiki kondisi tanah. Kita harus memelihara tanaman padi dan juga memberi pupuk air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Juga di pendidikan ini sama saja. Jadi kita ketika di dalam petani menanam padi, dia menuntun tumbuhnya padi. Kita sebagai pendidik juga menuntun tumbuhnya anak. Anak tidak sudah punya dasar masing-masing. Anak bukanlah kertas kosong yang sebebas kita untuk mencoreti, tapi anak adalah kertas berwarna. Di mana kertas berwarna itu kita punya kewajiban untuk memberikan warna yang lebih cerah pada anak itu. Bukan berarti kita kertas yang sudah kuning kita arahkan ke biru, yang sudah biru kita arahkan ke merah misalnya, tidak. Tapi kita menumbuhkan potensinya, mengembangkan potensi yang ada dari anak tersebut. Ini pemikir besar Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar kita dalam melaksanakan, terutama di dalam calon guru penggerak. Bahwasanya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun tumbuh kembangnya anak. Semuanya ada tujuannya adalah membuat anak bisa memerdekakan mereka jika nanti bisa di masyarakat mereka bisa tumbuh kembang sesuai dengan yang dipunyainya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam monggo Pak Yaso, di mana anak sudah membawa potensi dan bakat masing-masing. Kita tidak lagi membuat dasarnya, tapi kita menuntut lakunya. Anak sudah punya lakunya masing-masing, kita hanya menuntut lakunya, menuntut tubuhnya. Kita dalam melaksanakan pendidikan sesuai dengan kodrat zaman. Mau tidak mau, diakui ataupun tidak, kita semua sekarang berada di era teknologi. Kalau tidak menselaraskan anak dengan era teknologi,
maka ini juga tidak sesuai juga dengan pemikiran besar Ki Hajar Dewantara. Anak harus sesuai dengan kodrat zamannya. Saya ingat masih ketika mengikuti perpisahan di TK Tingkes, di situ disampaikan kalau anak sekarang tidak familiar dengan lagu yang terkenal saiki, yang lagu sebelumnya kok ame-ame. Kok ame-ame sebelumnya untuk anak-anak seperti apa, sekarang kok ame-ame seperti apa. Nah ini memang kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan lagu tersebut, ternyata juga ini sesuai dengan kodrat zaman tadi. Yang pasti kita harus mengarahkan mereka. Ketika lagu itu tidak sesuai dengan perkembangannya, mari kita arahkan secara pelan-pelan pada anak. Kita ajak anak untuk berbicara dari hati ke hati. Sekali lagi sebelumnya tadi sudah saya sampaikan bahwasanya yang kami hadirkan Bapak Ibu tadi, mohon maaf Pak Yaso, panjenengan saya mohon hadir di sini karena maksud saya adalah saya ingin bergerak dari diri saya sendiri dulu. Setelah dari diri saya ingin bergerak di sekolah. Harapan saya adalah di sekolah ketika saya sudah bergerak, Pak Yaso bisa tertarik dengan gerakan saya sehingga nanti bisa dikembangkan di KKG. Dan mungkin nanti bisa disambut baik juga dengan PKG bersama Bu Eni. Ya, dan juga teman-teman dari Sibaru. Harapan saya ketika nanti saya harus menjalani 6 submodul lagi, ketika harus aksi nyata per submodul selama 6 kali ke depan, saya bisa setidaknya di tingkat gugus sudah bisa saya laksanakan. Ini menjadi pemikiran besar yang mungkin tidak bisa saya sampaikan, tidak bisa saya kerjakan sendiri kalau tidak ada bantuan dari KKG. Umpamanya misalnya saya menghadirkan teman-teman satu gugus, dan dia yang membiayai kaya apa satu gugus kita harus saya hadirkan sendiri. Tapi kalau misalnya KKG menyambut baik, pasti saya tidak akan keluar biaya. Begitu maksud saya. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggung jawab guru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah warga sekolah saling mendukung. Di dalam guru, di dalam satuan pendidikan, harapannya ada di dalam satuan pendidikan tersebut harus ada saling mendukung. Satu sama lain harus saling mendukung, saling belajar. Karena saling berarti satu dengan yang lain ada ketergantungan di sana, saling bekerja sama. Ketika ini dilaksanakan, ketika saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama dilaksanakan, akan timbullah kebiasaan-kebiasaan baik di dalam sekolah tersebut. Jika kebiasaan baik itu tumbuh, maka akan tumbuhlah karakter-karakter baik yang diharapkan dari visi pendidikan Indonesia, terciptanya profil pelajar Pancasila. Ketika karakter baik ini tumbuh, maka muncullah budaya positif yang ada di sekolah itu. Inti dari kegiatan saya sebenarnya ada pada diagram ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mari kita gerayangi situasi dewe, gerayangi sekolah kita. Bagaimanakah sekarang kita posisinya di mana? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kemudian sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif? Seperti apakah yang kita laksanakan sekarang ini dalam membangun, dalam membina, dalam melaksanakan budaya positif, suasana positif di sekolah kita? Mari kita berpikir sejenak. Setelah itu saya mohon dari Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya terkait suasana positif yang sudah ada di sekolah, di SD Negeri Tingkes ataupun dari komunitas praktisi di SD Panjenengan. Kemudian apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran? Jika suasana yang positif, bagaimanakah, apakah berdampak pada proses pembelajarannya? Dan juga penerapan disiplin saat ini di sekolah seperti apa, sampai sejauh mana, apakah sudah efektif? Bila belum, bagaimana untuk dikembangkan, di sisi mana untuk dikembangkan, di sisi mana untuk diperbaiki. Mari kita sama-sama untuk berpikir. Mohon untuk kesediaannya dari panjenengan untuk memberikan pendapatnya, memberikan deskripsinya, gambarannya tentang suasana positif yang ada menurut panjenengan di sekolah panjenengan, baik itu di SD Tingkes atau di SD yang lain. Monggo mungkin ada yang mau menyampaikan. Oke, Pak Rusti, monggo Pak Rusti.
Gue berkenan marok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Rusdi. Saya guru di SD Tingkis. Adapun budaya positif yang ada di SD kami yang mungkin sudah terlaksana dan sudah menjadi kebiasaan. Salah satunya adalah budaya literasi. Ada kegiatan wajib baca di situ, itu yang pertama. Yang kedua, selain itu juga ada kegiatan pembiasaan atau budaya positif lagi adalah budaya Jumat bersih. Di mana di dalam kegiatan-kegiatan itu kita itu membiasakan anak. Yang pertama untuk kegiatan wajib baca, kita memang murni kita biasakan anak-anak untuk kegiatan membaca, karena dengan membaca ada salah satu ungkapan bahwa dengan membaca kita membuka jendela dunia. Harapannya anak-anak itu membuka menambah wawasannya. Untuk kegiatan Jumat bersih jelas sekali di situ banyak sekali pembiasaan. Di samping kita meladeni anak-anak untuk berkegiatan bersih, kita juga di situ ada nilai-nilai yang sangat bagus sekali, di mana anak-anak itu sangat bekerja sama, bergotong royong dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Sampai sejauh mana dampak dari budaya positif itu untuk anak? Mohon untuk disampaikan juga. Yang jelas dampak anak-anak itu ya sangat banyak sekali, yang terutama terkait dengan perilaku, Pak. Perilaku yang semula mungkin belum terbiasa dengan kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan misalnya contoh Jumat bersih, dia bisa mengaplikasikan pada dirinya, di lingkungan kelasnya, di lingkungan sekitar, juga kegiatan di rumahnya masing-masing itu. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Jadi ada 3 kegiatan yang bisa saya tangkap dari penjelasan Pak Rusdi. Yang pertama adalah literasi, kegiatan literasi. Kemudian yang kedua tadi Jumat bersih, yang ketiga ya Jumat bersih. Yang kedua tadi apa, Pak? Iya, membaca tadi yang pertama. Iya, berarti kalau ada 2 ya. Berarti ada seniman, maksudku. Mungkin ada yang lain dari sekolah lain atau dari Tingkis juga ingin menyampaikan, karena budaya positif bukan hanya itu sebenarnya. Monggo mungkin dari Pak Yaso, Pak Romanten ki mau wis nyatet, monggo Pak. Iki rane setting-settingan jelas habis. Jadi serana setting-settingan mengalir begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk aja Pak ya. Berdirinya sudah tadi malam. Oke, berdiri kalau begitu. Katanya berdiri capek Pak. Jadi begini Bapak Ibu guru yang saya hormati, ada beberapa perkenalan dulu ya. Saya komandan dari SD Mulyorejo. Insya Allah ya. Jadi kalau apa yang disampaikan, apa pentingnya menciptakan suasana positif. Memang sangat penting sekali, karena sesuai prinsip kami bahwa sesuatu yang positif maka akan menarik banyak-banyak positif lain yang akan datang, itu pasti. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan-kebaikan yang lain pasti akan datang. Sebaliknya ketika kita berbuat negatif, maka akan datang negatif-negatif yang lain. Maka sebagai pendidik, mari kita ciptakan budaya positif di lingkungan, khususnya di lingkungan sekolah masing-masing, dan dimulai dari diri kita masing-masing. Adapun budaya positif di sekolah saya, karena saya termasuk baru dan mungkin nanti banyak yang tinggal, ada yang tertinggal. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah.
Jadi saya mulai masuk di situ melihat anak-anak apa yang kurang, apa yang sering menjadi kebiasaannya dari segi tindakan, ucapan dan perbuatan ya. Akhirnya saya ambil beberapa kegiatan atau pembiasaan dan mudah-mudahan itu menjadi budaya atau kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya yang positif. Salah satunya yaitu pembiasaan tiap pagi anak-anak sekaligus saya mulai dari kelas saya sendiri dan kemudian beberapa minggu kemudian ada yang ikut saya lakukan atau saya ajak pembiasaan pagi itu sholat duha. Kemudian apa untungnya sholat duha? Satu, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Itu salah satu bentuk karakter yang muncul nanti di situ. Ketika anak itu beriman, ada dan tidak. Satu contoh, ketika ulangan. Ketika anak itu beriman dan bertakwa, maka ada gurunya, ditumbuhi gurunya atau tidak, dia tidak akan berani menyertai. Karena di dalam hatinya sudah tertanam jiwa keimanan dan ketakwaan. Itu harapan saya. Harapan saya. Kalau biasa ngisi pengajian doa gitu. Nah, saya lanjutkan ya. Itu harapan saya. Jadi membentuk karakter anak beriman dan bertakwa. Saya lanjutkan 10 menit kemudian selesai sholat duha, saya beri hafalan surat-surat pendek bagi yang beragama Islam. Karena di sekolah saya ada yang non Islam juga. Satu. Ya, saya juga sebetulnya agak kok bisa ya jadi non Islam. Tapi di dunia pendidikan kan tidak melarang itu. Tapi meskipun itu saya beri kebebasan mau ikut karena dia diajak ibunya, mungkin harapan saya suatu saat dia akan menjadi pemilih. Karena awalnya dia memang beragama Islam. Itu harapannya. Saya beri kebebasan, mau ikut silakan, tidak mau ikut silakan. Yang penting dapat izin dari orang tua itu. Terus yang kedua tadi hafalan surat pendek. Apa tujuannya? Karena orang Islam harus mengenal kitab sucinya. Karakter yang saya harapkan seperti itu. Harus bisa mengenal kitab sucinya. Karena apa? Di dalam kitab suci itu ada tata cara hidup, tata hukum, sosial, budaya, sudah lengkap dibikin dalam sebuah kitab suci. Nah, itu harus kita kenalkan ke anak-anak. Harapan saya seperti itu. Dia tahu bahwa dia Islam, tindakannya harus Islami. Harapan saya seperti itu. Terus kemudian ini baru rencana dengan teman-teman kegiatan sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu untuk apa? Kita memberikan pelajaran, membiasakan yang akhirnya tujuannya jadi budaya tadi, membiasakan ke anak-anak untuk saling berbagi, menyisihkan rezekinya untuk orang yang membutuhkan. Dan disalurkan kemana? Diberikan kepada ketika ada teman yang sakit, ketika ada keluarga yang meninggal dunia. Itu harapan saya seperti itu. Jadi saya biasakan atau saya ajak untuk berbagi, merasakan kesusahan dan perasaan orang lain dengan harapan besok dia ketika jadi orang kaya, jadi budaya. Tidak harus kaya, meskipun miskin bisa berbagi. Harapan saya seperti itu. Jadi saya kira seperti itu. Tidak usah saya jelaskan, karena langsung saya jelaskan satu persatu tadi. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Ramadan, ada dua kegiatan yang disampaikan dari budaya positif. Yang pertama adalah kebiasaan sholat duha. Yang kedua sedekah Jumat. Dan dari kegiatan sedekah Jumat misalnya akan timbul budaya positif yang lain. Di antaranya adalah membantu sesama. Jadi ketika sedekah Jumat itu budaya positif, timbul budaya positif yang lain. Jika menanam positif akan muncul yang positif tadi. Mungkin ada yang lain setelah dua ini Pak Yaso, mau pencerahannya Pak Yaso dari Hadir Negeri Moyatung satu seperti apa? Terima kasih Pak Tulus atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak
tidak menyampaikan banyak-banyak karena dari penyampaian teman-teman tadi mencakup kebiasaan yang ada di sekolah saya. Hanya sedikit saja menambah saya di SDN saya Boy Agung 1 itu ada kebiasaan yang namanya kebiasaan dalam berbahasa. Jadi untuk di SDN Boy Agung 1 ini menekankan kepada siapa saja, kepada Bapak Guru utamanya itu menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kalau nggak bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Dengan menerapkan kebiasaan berbahasa, menggunakan bahasa komunikasi sehari bahasa Indonesia, itu akan terbawa di lingkungan masyarakat pun. Ketika mereka bertemu dengan Bapak Gurunya di lingkungan luar sekolah ataupun di pasar, di sawah pun, kalau ketemu dengan Bapak Gurunya itu berusaha menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Nah, saya sangat merasakan sekali ketika berada di SDN Agung 4. Nah, ini sangat jumlah sekali, jumlah sekali. Pak Sol juga mungkin ya merasakan di sana bagaimana budaya orang sana. Dan kebiasaan Agung 1 pun juga mendapat kedisiplinan, diantaranya memakai sepatu lengkap. Beda dengan di Agung 4, ini super sekali, Pak. Pokoknya bisa dihitung yang pakai sepatu itu. Ya. Nah, waktu itu sekarang mungkin sudah kemajuan sekitar 10 tahun yang lalu saya. Dan di antaranya lagi kita memfasilitasi berbagai alat kesenian, Pak. Di antaranya hadroh. Ini juga memupuk anak untuk selalu bisa bersolawat, mengenal nama-nama Nabi dan sahabatnya di situ. Jadi orang Islam pun juga harus kita tekankan. Bahkan di dalam sebuah hadis kita harus mengenalkan anak turun kita, anak didik kita kepada Nabi dan keturunannya. Kita dengan lewat sholawat tadi, sholawatan, hadroh, mungkin juga teman-teman lembaga juga sudah punya alatnya. Itu mungkin ya tidak kalah dengan yang di SDN 1 yang mana tujuannya untuk memberikan pendidikan anak untuk selalu berbicara atau mengutarakan dengan ucapan yang baik, dengan sholawat paling tidak mengenal Nabi dan sahabatnya. Tapi juga ada dampak negatifnya, Pak. Ketika anak itu sudah terbiasa dengan main dengan hadroh, di sekolah itu meja melocok kabel. Sak namanya dulu. Nah, ini juga perlu penekanan supaya makanya kita memberikan fasilitas itu supaya anak terarah ke sana gitu. Jadi kebiasaan itu menjadikan anak memberikan fasilitas supaya anak bertanggung positif. Yang berikutnya adalah setiap pagi kita selain senam supaya mereka bugar siap menerima pelajaran, ditambah dengan Asmaul Husna. Ini memang program kita setelah kita mengikuti program G99 itu dan kita masuk ke 10 besar. Sampai sekarang kita usahakan untuk kita budayakan pembiasaan setiap hari supaya mereka juga mengenal sifat-sifat Tuhan yang Maha Kuasa. Yang di selebihnya sama dengan teman-teman tadi, hanya sedikit yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah sampaikan kepada Pak Yasum Sotik dari SDN Boy Agung 1. Memang benar selain yang disampaikan Pak Rusdi dan Pak Ramadan tadi juga sudah dilaksanakan di Boy Agung 1, juga ada pembiasaan tentang berbahasa, kemudian tadi hadroh, latihan hadroh. Di dalam latihan hadroh tadi potensi dan bakat anak tentu akan tersampaikan, tersalurkan di situ. Kemudian juga membaca Asmaul Husna, Pak ya. Saya juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri di sana di Boy Agung 1. Bahkan anak itu dengan riang gembira melantunkan Asmaul Husna dengan gerakan yang dibuat. Ya, ada gerakannya, Pak ya. Ada kelompok, membuat kelompok atau berpasangan, mereka mempunyai gerakan. Dari gerakan yang dibuat oleh Boy Agung 1 tadi, harapannya adalah anak tergugah untuk bisa menghafalkan. Bukan intinya pada gerakan memang, tapi pada hafalan. Tapi itu hanya sebagai pemicu dan pemacu.
untuk anak hafal Asmaul Husna. Saya menyaksikan sendiri ketika pas acara apa ya, isu-isu tokohnya aku siji. Jadi kebiasaan-kebiasaan inilah yang perlu kita pupuk dan kedepannya tetap kita tambah dengan budaya-budaya positif yang lain. Kita sama-sama, mari kita Bapak Ibu, bukan saya yang lebih mengerti dan sebagainya, tidak, mari kita sama-sama belajar. Ini saya satu dari beberapa modul 1.4 saya coba untuk ringkas di dalamnya. Yang ingin saya sampaikan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari 3 hal: perubahan paradigma, makna disiplin, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma. Harapan saya sebelum ini saya ingin panjenengan melakukan cobalah buka. Saya ingin berpasangan, cewek dengan cewek, cowok dengan cowok berpasangan, bisa berhadapan-hadapan. Nah, saya mungkin dengan Pak Rusdi. Nah, saya sudah bersedia dengan Bu ini. Kalau Bu ini berkenan, cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Silakan salah satu dari pasangannya. Kegiatannya adalah boleh diperhatikan. Kegiatannya adalah mari memejamkan matanya masing-masing. Memejamkan matanya. Kemudian salah satu, kalau 2 berpasangan berarti yang kanan tangannya dikepalkan sambil memejamkan mata, tangannya dikepalkan. Setelah dikepalkan, pasangannya mencoba untuk membuka kepalan tangannya dan yang satunya berusaha untuk tidak sampai dibuka. Ayo coba dipraktekkan. 1, yang kanan. Kalau berpasangan kan yang kanan itu tangannya dikepalkan sekuat-kuatnya. Kemudian yang kiri berusaha untuk membuka kepalan tangan. Yang kanan mempertahankan agar sampai tidak terbuka. Ayo, monggo dipraktekkan. Satunya dikepalkan, satunya berusaha membuka kepalan tangannya. Ya, sambil konsentrasi, matanya terpejam. Gimana? Ayo, 1, 2, 3. Ya, awal. Oke, awal. Yang kanan, ini misalnya kanan, kiri ya. Yang kanan, tangannya dikepalkan. Kemudian yang kiri, tangan yang sudah dikepalkan diberikan kepada temannya. Temannya berusaha untuk membuka kepalan tangan. Yang kanan jangan sampai dibuka. Jangan sampai temannya bisa membuka. Monggo. Bisa diperhatikan 1, 2, 3. Satu berusaha membuka, satunya berusaha untuk tidak terbuka. Apakah sudah diperhatikan? Pertanyaannya adalah apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan? Mengapa? Apa alasannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Ya, yang pertama, apakah Anda membuka atau menutup? Apakah sudah terbuka atau gagal?
Mungkin ada yang mau menjelaskan tadi. Jadi kita tahu kita itu warna ini, deh Pak. Pak Adi. Jawab itu bener ini. Mana kita ini teori-teori dong. Teori-teori dong malah jenuh ya. Monggo Pak Tejo Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaannya apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Yang pasti yang pertama, apabila kita ingin membuka, yang pasti kita memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang pasti memiliki rasa ingin tahu sehingga tercipta pikiran untuk membuka. Akan tetapi tidak ada yang dibuka. akan tetapi apakah kita bisa membuka? Nah, yang pasti kita memiliki suatu cara. Bagaimana tangan yang dikepalkan itu bisa terbuka dengan cara halus, bahkan dengan cara kasar. Kira-kira nek cara halus kok gak bisa terbuka? Ya dengan cara kasar, tapi dengan media yang lain. Misalkan kepala tangan itu dipusatkan dalam satu titik. Kita cari titik atau setrum biasanya. Umpama kok lampu terminale ning kono sing didemek gak lampune ning terminale. Nah, piye carane iso terbuka kira-kira Pak Ramadan kok ngotot ngepel nak dinyilikitik wetenge kan tetep dia buka tanganane. Itu suatu cara tapi dilaksanakan dengan halus. Jadi subjeknya tidak merasakan tapi dia membuka dengan kerelaan hati. Mungkin itu yang berbahasa Alhamdulillah, aku bisa memfasilitasi curhatan. Iya, ketika ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Ya, siapa yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang memegang kontrol itu cuma dua. Satu pikiran, dua perasaan. Walaupun kita kasih energi yang sangat besar, tapi subjek itu tadi tidak mau membuka, maka tidak akan terbuka. Karena dibatasi oleh pikiran dan perasaan. Akan tetapi kebanyakan tidak merasakan suatu tujuan karena pikiran tidak sesuai dengan jadi seperti itu. Ini realita, bukan yang satu berusaha untuk tidak terbuka, yang dua berusaha untuk membuka. Dan kan sudah tidak ada sinkronisasi antara satu dan dua. Sedangkan kita sebagai makhluk harus saling sinkronisasi. Tapi nak kira-kira Pak Ramadan ki wonge memiliki budaya yang positif. Yo duwe sakno. Ora usah dipaksa mesti dibuka. Lah ngoten iki. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi kegiatan ini bisa kita implementasikan atau kita juga generalisasikan dengan kegiatan untuk anak-anak, untuk murid.
ketika anak punya potensi dan bakat, siapa yang bisa membuka potensi dan bakatnya? Apakah anak itu sendiri ataukah guru? Bagaimana cara guru untuk membuka potensi bakat? Bagaimana kita untuk menumbuhkan budaya positif termasuk juga di situ? Gitu. Saya lanjutkan saja karena ini perubahan paradigma bahwasanya kendali dan kontrol itu perlu kita pikirkan bersama-sama. Menurut dari Dr. William Wesser, ini ada miskonsepsi yang terjadi. Yang pertama, miskonsepsinya adalah guru mengontrol murid. Ini sebenarnya kurang tepat. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya. Walau guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Panjenengan ketika mau membuka tapi tidak bisa, sebenarnya diizinkan oleh Pak Ramadan untuk buka. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Mungkin kondisinya apa dan sebagainya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Semua perilaku ada tujuannya, bahkan perilaku yang negatif pun punya tujuan. Dan kalau guru itu bisa mengontrol murid, itu adalah miskonsepsi, konsepsi yang salah. Berikutnya, miskonsepsi berikutnya adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Sebenarnya tidak efektif. Usaha untuk mengontrol dalam jangka tertentu, kemungkinan murid akan menyadari. Kalau panjenengan membujuk seperti ini, dia akan menyadari. Oh ternyata akhirnya ketika menyadari, anak menolak bujukan panjenengan. Dan bisa juga anak bergantung pada pendapat sang guru untuk terlalu berusaha. Yang perlu kita tanamkan ke anak adalah mereka bisa menggunakan pikirannya untuk melaksanakan karakter yang positif itu tanpa kita membuat peraturan atau penghargaan. Tapi mereka berasa sadar sendiri. Kita tugasnya adalah menyadarkan mereka, bukan memberikan bujukan-bujukan berupa penghargaan. Disiplin, budaya, telat, mengumpul tugas, misalnya mengumpul tugas tepat waktu, diberikan bintang di kelas. Itu salah satu bujukan yang buat anak misalnya bisa berbudaya positif. Tapi ketika bintang itu hilang, apakah anak akan tetap seperti itu? Jadi miskonsepsinya adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tidak juga. Ketika anak punya prestasi, kita berikan penghargaan, mereka terus mengembangkan prestasinya. Bagaimana jika penghargaan itu kita hilangkan? Bisa jadi mereka akan merasa down. Yang perlu kita tanamkan mereka adalah esensi dari yang dilaksanakan, yang kegiatan positifnya itu, bukan berupa penghargaannya. Perubahan hanya sebagai pemicu saja, tapi jangan sampai anak tergantung atau bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Berikutnya, miskonsepsinya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Ketika kita kritik seseorang, akhirnya mereka merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter. Ini adalah konsep yang salah. Ketika dikritik, anak belajar, misalnya kalau merasa gagal kemudian kita kritik, mereka merasa buruk tentang diri mereka, kemudian melakukan, akhirnya apa? Akhirnya anak mungkin saja dia akan merasa dendam di hatinya. Ketika kita kritik keburukan, bisa jadi misalnya kita, kalau anak tidak menerima dengan baik, dia akan merasa tertanam di hatinya sampai dia tua. Apalagi kritik kita tajam misalnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wong tua iso maksa anake. Ini juga konsep yang salah. Kedepan, menurut dari Stephen R. Covey, teori kontrol dan juga stimulus respon, harapan kami adalah panjenengan bisa melaksanakan yang posisi ketika kita berhadapan yang di kanan, jangan yang di kiri. Yang di kiri seperti apa? Realitas atau kebutuhan kita sama.
Yang benar adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan tiap-tiap anak juga berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, maka kita harus mengubah pemikiran itu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kita sekarang masih berpikir kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mari kita ubah pemikiran tersebut. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan, bukan juga. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang perilaku guru jangan langsung kita menjudge itu suatu kesalahan, tapi kita coba telusuri kenapa melakukan hal-hal yang buruk. Tidak ada api kalau tidak ada asap. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak juga. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dibujuk gagal akhirnya dipaksa oleh. Jangan sampai. Mari kita berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan persamaan pendapat, persamaan hal untuk pilihan-pilihan baru. Modal berpikir kadang-kadang menang atau kalah. Mari kita berpikir menang atau menang. Jangan sampai menang atau kalah. Katakan tidak pada kalah. Berikutnya Bapak Ibu, dan sebenarnya ini saya ingin tanyakan kepada dengan, tapi sudah tak buka akhirnya kayak situ. Waktuku yo saja konten Bapak Ibu, insyaallah. Disiplin, sering orang mengatakan disiplin itu adalah tata tertib. Sering orang mengatakan disiplin itu teratur. Sering orang mengatakan disiplin hubungannya dengan kepatuhan pada peraturan. Sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu tidak digunakan sama sekali terkait dengan hukuman. Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan hidup bersama. Harapan kita, anak-anak kita bisa melaksanakan disiplin, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dari diri sendiri. Kebajikan universal seperti apa Bapak Ibu akan saya sampaikan ke panjenengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama sudah familiar dengan panjenengan yaitu profil belajar Pancasila. Ada 6 elemen dasar di dalamnya: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selain ini ada juga hal-hal kebajikan universal yang perlu saya sampaikan panjenengan. Yang kedua adalah dari PYP, Primary Youth Program. Ada sikap murid di situ, ada toleransi, rasa hormat sampai dengan komitmen. Ini kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Ada 9 mulai dari cinta Tuhan dan sebenar ciptaannya sampai dengan toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kalau saya baca semuanya panjenengan pasti ngantuk. Selanjutnya yang keempat, petunjuk seumur hidup, lifelong guidelines and life skill. Di antaranya ada yang pertama keterampilan hidup. Di situ ada 5 hal, mulai dapat dipercaya, lurus hati sampai berikan yang terbaik pada diri. Selain keterampilan hidup ada petunjuk hidup. Kemudian juga ada the 7 essential virtues, 7 kebajikan esensial. 7 kebajikan esensial. Ini benar Pak ya? Nah, betul. Ngomong bahasa Inggris soalnya. Empati, sehati, kontrol diri. Ada yang lali ya Pak Asri bahasa Inggris. Banyak sumberan. Bahasa Inggris kan? Berangkat dari bahasa Inggris. Kemudian ada the Virtues Project. Bemocok apa? Rayakin yang ngomong bahasa Inggris. Rayakin nilai-nilai kebajikan. Ini juga nilai kebajikan yang ada yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Berikutnya Bapak Ibu, materi berikutnya tentang motivasi, hukuman, penghargaan.
ada soal juga terkait dengan ini, bingung kabeh pikir ketika restitusi kita diskusi bersama. Diskusi itu biasanya yang normal itu 4 orang karena kelas kita hilang separuh, akhirnya diskusi mengeluru sesita metu gitu pekolosinya apa kita diskusi di WA. Lucu juga sampai jam 10 kegiatannya biasanya kalau malam. Teori motivasi sebenarnya ada 3 hal yang 3 ini berbeda. Ada yang mengatakan motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada motivasi yang untuk mendapatkan imbalan. Ada juga yang motivasi ini untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya adalah yang terakhir ini. Harapannya adalah yang terakhir, bukan menghindari ketidaknyamanan, bukan mendapatkan imbalan. Berikutnya hukuman dan penghargaan. Mari kita sama-sama berpikir sejenak. Kalau saya sampaikan terus panjenengan pasti akan lebih bosan dan sebagainya. Ini ada kasus IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri, bahkan dia menggambar di buku pelajarannya pas matematika. Tadi sudah dibahas sama Bu Eli juga terkait dengan ini. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, akhirnya IFA gugup kalau gambar. Kelas pelajaran matematika gambar ditanya oleh Pak Seno, gugup, tak sengaja tasnya terjatuh dan tiba-tiba ketika menjawab gagal. Seluruh kelas ketika IFA melakukan itu kita tertawa. Semua teman-temannya tertawa dengan perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno melihat IFA ditertawakan oleh teman-temannya, membiarkan teman-teman IFA menertawakan. Yang IFA tadi juga malu ditertawakan, malah IFA diminta maju ke depan, diminta untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Panjangnya Yuwe kalau nggak bisa menjawab. Kelas makin gaduh, anak-anak tertawa melihat IFA di depan kelas. Menurut panjenengan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Mengapa? Menurut panjenengan, apakah Pak Seno, tindakan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Silakan panjenengan berpikir sejenak, atau mungkin sudah punya jawaban, bisa menyampaikan pendapatnya. Tidak ada hal yang benar, tidak salah. Kalau berbicara dengan Bapak Ibu guru pasti arahnya tetap ke hal yang benar. Saya ingin pendapat dari panjenengan terkait dengan kasusnya IFA. Monggo yang mau menyampaikan. Yang belum berbicara. Dan aku mau tunjuk. Gue terakhir tak tunjuk. Monggo. Waktu saya semakin terbuang, waktunya Bu Isu sudah. Nggak apa-apa Bu Isu. Nah, aslinya anak gue paling lalu dibully ya Bu Isu. Tidak ada bulian, pembantaian. Ya monggo Bapak Ibu terkait dengan kasus IFA, mungkin ada yang mau menyampaikan. Yang sudah berbicara nggak apa-apa menyampaikan. Kita ini harus dimana? Oke. Ya monggo. Saya tahu. Kira-kira apakah panjenengan setuju dengan sikap Pak Seno? Kalau setuju kenapa? Kalau tidak setuju mengapa? Kemudian apakah tindakan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi dari tindakan dari IFA tadi. Monggo. Iya, Pak Ram, iya, Pak Ram. Masukku beda gue. Mulai tak udah ini. Perkara ngerti kan doyan ngomong. Menurut saya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak setuju Pak, langsung saja. Saya kurang setuju. Mengapa kurang setuju? Satu, karena menurut saya setiap anak itu kan memiliki bakat, kemauan, keinginan
ataupun minat masing-masing. Jadi ketika anak itu mengajar, anak itu belajar, dia menggambar karena dia memang sukanya menggambar. Seharusnya Pak Seno itu memberikan pelajaran matematika mungkin dalam bentuk gambar dan sebagainya. Saya analogikan begini Pak, ada 4 murid yang masing-masing terdiri dari kelinci, burung dan ikan. Maaf, tak kurangi 1, jadi 3 aja. Jadi suatu kelas punya analoginya seperti ini. Suatu kelas punya murid 3, ada tipe 3 murid, bukan tipe 3 murid. Atau contohnya begini, saya analogikan kelas di hutan, ya betul. Ada burung, ada kelinci, dan ada ikan. Dengarkan dulu sampai selesai baru dikomentari kan. 1, ketika pelajaran renang, ikan pasti menang atau nilainya pasti bagus. Tetapi ketika pelajaran lari, ikan pasti mati atau habis lah karena dia hidupnya di air. Ketika pelajaran atau elang juga mati karena pelajaran renang, dia tidak akan mampu berenang. Ketika pelajaran terbang, elang yang paling bagus. Nah itulah gambaran anak-anak kita. Masing-masing punya bakat. Ini tidak perlu saya lanjutkan untuk kelincinya ya. Kelincinya jelas lari, dia bagus. Nanti kalau terbang jelas nggak bisa dia. Kelinci bisa kalau kelincinya manusia. Jadi itu analoginya seperti itu. Jadi ketika saya kurang setuju dengan Pak Seno. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap hukuman atau hukuman Pak? Karena suruh mencet hidung. Ya itu kalau pencetnya kebetulan habis nafas mati loh. Betul itu. Dan Bapak Ibu pasti tahu akibat dari hukuman itu nanti apa? Pasti akan muncul. Mungkin dia malas belajar, mungkin dia trauma, mungkin pokoknya macam-macam lah. Nah, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus untuk Pak Komandan. Ya. Jadi kalau nanti ini akan sudah dibuka guru penggerak angkatan 8. Jadi kan masuk di situ langsung cenderung. Jadi ini sudah kalau setapnya itu sudah tidak dari 0 tapi dari setengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Saya mau setuju Pak ya. Jadi beda dengan Pak Ramadan. Kenapa alasannya kenapa saya setuju? Jadi di kelas itu biasanya ada beberapa perjanjian khusus terhadap antara guru dan murid. Jadi dimana mungkin salah satunya adalah jika nanti anak tidak konsentrasi dalam pembelajaran, nanti ada konsekuensi yang harus kita sepakati bersama. Seperti contoh, nanti kalau tidak konsentrasi dalam pembelajaran, nanti dihukum ya atau dikasih yang belum diilik-ilik satu kelas, gimana gitu. Jadi saya tidak setuju saya setuju dengan Pak Seno. Kemudian untuk yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno ini terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang tadi Pak, konsekuensi yang sudah kita bangun bersama-sama antara guru dan murid sebelum pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Ansori, ada dua pendapat yang berbeda. Perlu penguatan terhadap pendapat ini satu dan keduanya. Mungkin ada yang mau membela salah satu, ya. Kalau tidak, saya tidak akan membela salah satu. Saya skip dulu. Kita lanjutkan ke hukuman seperti apa, penghargaan seperti apa. Ya. Kalau ada yang mau pendapat, monggo. Terkait dengan tadi Pak Ansori, apakah di praktek panjenengan di kelas itu ada yang namanya tadi? Iya.
namanya apa Pak? Kesepakatan. Kita Kesepakatan aturan-aturan kesepakatan kelas itu. Iya, kesepakatan. Kesepakatan kelas. Di Pak Romanto juga ada. Pak Rom, ada kesepakatan kelas. juga Namanya juga kesepakatan kelas. kesepakatan kelas, cuma kesepakatannya kan tidak berbentuk hukuman, Pak. Iya. Kesepakatan satu, kita belajar tidak boleh makan di dalam kelas. Iya. Tidak usah saya sebutkan ada hukumannya. Iya. Hukumannya yang teguran itu Iya. saja. Itu kesepakatan di kelas panjenengan ya. Ya, Iya. Di materi ini nanti juga ada seperti itu, tapi namanya bukan kesepakatan. Ada perbedaan antara kesepakatan dengan yang nanti akan saya sampaikan. kalau saya perjanjian Perbedaannya. kan perjanjian kerja saya kan 5 tahun, Pak. Iya. Iya. Jadi nanti ada istilah yang bisa kita pakai bukan kesepakatan dan nanti prakteknya tidak sama dengan kesepakatan. Ada perbedaan. Apa itu nanti ke materi setelahnya. Oke. Oke, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini Bapak Ibu. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Jika hukuman itu identitasnya gagal, maka konsekuensi dan restitusi itu identitasnya untuk kedisiplinan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sakit bukan hanya sakit verbal, bukan hanya sakit fisik, tapi bisa juga sakit hati. Itu sih loro. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jadi ada tindakan untuk solusi dari masalah itu. Kalau tidak ada solusi, hanya diberikan sesuatu yang membuat anak itu malah trauma dan sebagainya, apakah itu restitusi? Hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang sampai tua pun bisa elek, itu hukuman. Aku ada dukung itu kok. Ini buis kena. Kemudian konsekuensi tidak nyaman hanya dalam waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, anak makin kuat dengan tingkah laku gurunya. Kita bisa berpikir apakah itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Dari ini kita cermati bersama, nanti bisa kita simpulkan dari kasus tadi. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Apakah korban mendapatkan keadilan? Di situ diadili maksudnya hukuman. Anak diadili. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, orang dipakano. Konsekuensi. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Ganti itu disuruh melakukan sesuatu yang membuat anak positif. Ada ganti kegiatan. Kemudian murid anak akan tersakiti kalau hukuman. Apakah dia ketika maju ke depan anak-anak menertawakan, gurunya menengahi ditertawakan, apakah itu anak sakit atau tidak? Kemudian kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, dia hanya tidak nyaman tapi nggak sakit, tidak nyaman. Kalau restitusi anak mendapatkan penguatan dari tindakan guru, tadi anak mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman perilakunya pasif ke agresif. Semula pasif menjadi agresif, meningkat untuk agresifnya. Kalau konsekuensi penguatan bertahan dalam jangka waktu pendek, kalau restitusi masalah yang ada terpecahkan. Masalah yang ada tadi adalah anak tadi suka menggambar, gurunya terano, mungkin dia tidak memberikan fasilitas terkait dengan anak tadi yang suka menggambar, suka visual tadi. Tidak diberikan pembelajaran yang berbeda yang berhubungan dengan visual tadi. Akhirnya anak gambar dulu. Orang tertarik dengan model pembelajaran gurunya. Kalau pakai cara restitusi, masalahnya harus terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut hukuman. Hukuman ini muridnya selalu bilang, aku dihukum dijawab lah. Misal, itu hukuman. Kadang sampai kebal dia dengan hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru.
dimonitoring terus tingkah lakunya. Karena itu si murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita untuk agar anak tadi bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya, diajak bicara dulu. Kenapa seperti itu? Diajak bicara dulu. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu hukuman. Konsekuensi membantu penerapan hukum peraturan dalam masyarakat, dibantu kalau resolusi fokus pada pemecahan masalah. Masalahnya dia suka gambar, orang senang matematika, mungkin pembelajarannya saya menjemukan. Akhirnya harus diberikan pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Guru ini mengambil langkah sikap ke depan pembelajaran ini koyo apa. Itu yang dilakukan. Ada lagi peraturannya adalah hukuman, peraturannya adalah kemudian kesepakatan bersama itu diberikan hukuman. Kesepakatan kita adalah kamu harus seperti ini. Kalau konsekuensi apa peraturannya ditanyakan, anak mencoba untuk tahu sendiri peraturannya, kemudian mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi apa yang kamu yakini? Ini kata-kata yang dipakai adalah yakini, apa yang kamu yakini. Jadi nanti istilahnya bukan kesepakatan belajar, tapi keyakinan kelas. Beda kesepakatan belajar dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan belajar, ada kesepakatan antara guru dan murid. Kadang hal sepele pun bisa terjadi kalau kesepakatan. Tapi kalau keyakinan hubungannya dengan karakter. Jika memang tidak disetujui anak, tapi itu untuk hal positif, maka tetap harus dilakukan. Kalau kesepakatan belajar itu ada kesepakatan antara murid dan guru. Guru kan muridnya kadang dipaksa, kudu setuju, enggak setuju dibencorin ini. Biasanya itu kesepakatan belajar. Kalau keyakinan kelas diajak bicara untuk bahwasanya harusnya seperti ini. Keyakinan kelas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak omongan masalah koyo ini. Tidak omongan. Kita yang lebih. Aku juga berdoa iso terapung. Hukuman murid anak membenci peraturan. Akhirnya hukum benci dengan peraturan, konsekuensi untuk kalau konsekuensi anak menghormati peraturan, restitusi anak menghormati dirinya dan orang lain, menghormati awalnya, menghormati orang lain. Sampai kepada hal berikutnya, hukuman negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Bisa kita baca dan mungkin bandingan akan lebih sudah berusaha untuk mencerna kasusnya IPA tadi terkait dengan hal tiga ini. Apakah masih berpendapat Pak Ansori kalau IPA tadi adalah hal konsekuensi? Apakah sudah benar? Monggo kita bicara, kita lihat ini, kita bicara lagi. Oke, terkait kembali ke kasusnya IPA dan Pak Seno tadi, saya tentu berpendapat seperti apa yang saya katakan tadi Pak. Artinya itu tentu konsekuensi karena kita bangun sebelumnya. Iya, nggak tahu kenapa kok seperti ini. Jadi kenapa kok saya bilang tadi itu adalah konsekuensi? Kita melihat kasusnya ini dalam teks Pak ya. Jadi tekstual. Saya baca itu tadi. Tetapi saya tidak tahu bagaimana Pak Seno ini menyampaikan konteksnya seperti apa. Jadi perlu dilihat dari situ. Seperti contoh gini, saya memberi hukuman kepada anak, kalau dikatakan hukuman, tapi saya dengan senyuman Pak. Saya senyuman, saya dengan bercanda gurau. Nah, ini mungkin beda. Jadi harus dilihat konteksnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansori. Jadi kalau hal itu dilaksanakan dengan apa ya? Dengan mendidik anak, sampai senyuman orang gawe anak bocah sakit hati, anak-anak seperti itu baik. Nantinya berpikir itu konsekuensi. Masalahnya di dalam masalah tidak disampaikan Pak Seno tersebut. Tidak disampaikan. Sehingga kalau pandangan arahkan ke situ, maka juga tidak sesuai dengan konteks. Nah, jadi mungkin pandangan berbeda terkait dengan ini. Ya sebelumnya harus mungkin karena pandangan punya pandangan mengartikan masalah tadi dengan hal berbeda, pandangan bumbu dengan kata senyum tadi akhirnya jadi konsekuensi. Tapi masalahnya di soal gak ada senyum
ini Pak. Iya, monggo Pak Rusdi. Terima kasih Pak Tulus. Jadi ini pendapat saya ya, pendapat saya. Jadi karena ini pendapat saya, jadi saya itu tidak harus mempengaruhi pendapat jenengan juga harus setuju dengan pendapat saya. Siap. Oke. Jenengan harus setuju dengan pendapat saya. Menurut saya antara apa yang disampaikan Pak Ramadan dan Pak Ansori itu sama-sama benar, oke? Sama benar. Jadi untuk hal-hal tertentu, jadi tidak bisa kita mensamaratakan sehingga pada tahapan-tahapan tertentu itu memang ada kalanya itu dibenarkan. Karena kalau boleh saya ngomong, saya terkait dengan pengetahuan yang saya miliki, saya itu pernah membaca beberapa buku bagaimana perkembangan anak itu. Terhadap perkembangan anak itu bahasanya ya, kena dijak jengker, kena dijak jengker. Jadi nek urung kena dijak jengker, itu tahapannya harus militer, kan gitu, harus militer. Artinya gini, tidak semuanya tahapan-tahapan itu beda. Setiap anak itu beda, tidak sama. Misalnya anak itu pada anak usia yang kecil itu ada yang sudah dewasa, tapi ada yang anak yang kecil memang tahapannya yang masih seperti itu, kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua punya pandangan, tapi konsepnya kadang-kadang ditambahi. Ya, konsepnya ditambahi banyak senyum dan sebagainya. Tapi yang pasti batasan apakah hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa, restitusi seperti apa, ada di dalam sini juga lengkap. Hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat guru bersama dengan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid, jadi murid melakukan tindakan dia bertanggung jawab. Guru, kamu cara bertanggung jawab seperti apa? Diserahkan ke anak. Kamu tadi melakukan seperti itu, tanggung jawabmu seperti apa? Dijawab orang. Jadi anak yang memutuskan. Itu restitusi. Ini pendapat ini kalau kita teruskan pasti akan pendapat rumah enggak? Itu enggak baik. Itu kesepakatan. Materi juga baik. Jadi mohon saya kok dibahas oleh grup WA sing baru ya. Iya sih baru ya. Ini UKP ini berarti nanti kalau ada diskusi seperti ini semakin tertarik kan. Penghargaan sekarang. Penghargaan itu apakah efektif? Apakah berpengaruh positif? Penghargaan jika mengingat seorang sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan karena orientasinya pada penghargaan, tidak pada esensi dari kebaikan kita. Pengaruhnya, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ketika penghargaan itu dihilangkan, maka kebaikan itu juga ikut hilang. Wis intine ngono sing mau wis tak coba. Jadi kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan menciptakan kecemasan. Sing misalnya sing ngancung disik-disikan oleh bintang. Kabeh kepengen ngancung. Menciptakan persaingan atau mungkin cepet-cepetan ngumpul oleh bintang. Diberikan penghargaan bintang ngumpul tujuannya ngumpul bintang sing akeh tapi tidak mencapai pengetahuan dan juga pengalaman belajar. Itu esensi pengalaman belajarnya hilang. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini malah dalam studi riset yang dilakukan, ketika diberikan penghargaan itu malah ketepatan berkurang. Ini
diberikan permen aja, ada yang mengambil kartu diberikan permen, ini malah dikai permen malah salah, nggak dikai malah benar. Riset yang ada, gitu. Karena dia gugup untuk mendapatkan penghargaan itu. Ada pemacunya yang justru membuat dia salah, fatal. Penghargaan menurunkan kualitas, dari penghargaan justru malah menurunkan kualitas. Yang kita tanamkan karena harusnya adalah esensi dari karakter itu, bukan penghargaannya. Akhirnya anak tidak tahu tentang tujuan disiplin, tidak tahu disiplin itu seperti apa. Hanya dia mengharapkan penghargaan yang diberikan oleh guru. Pak Tugas, Ya. terkait dengan penghargaan, saya ini agak menarik. Ya. Penghargaan saya minta Ya. menyampaikan ungkapan terima kasih kepada murid itu apakah bentuk penghargaan? Ketika murid melakukan sesuatu, kita minta tolong atau yang lain, terus kita menyampaikan terima kasih kepada murid, apakah itu salah satu bentuk penghargaan atau tidak? Terima kasih. Ya. Ibu uang itu, wis jawab wis, nyerah wis. Kalau ini PP ku bicara dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di hari ini beda Pak, apa yang saya bayangkan ternyata di luar ekspektasi saya. Panjenengan leres apa yang disampaikan sama Pak Tulus. Panjenengan misalkan daftar di CGP Salam Guru Penggerak, panjenengan itu poinnya udah 50 udah masuk. Saya tadi salut apa yang disampaikan sama Bapak. Iya, kita punya tipe 3. Kalau kita jadi guru, mungkin Pak Tulus akan ingat. Iya, persis itu yang disampaikan, pernah saya sampaikan. Dulu waktu saya pembekalan PP pengajar praktek pun saya juga gitu. Banyak bapak-bapak ibu-ibu yang teorinya tak aku nih matok. Saya bingung teori yang mana yang harus saya sampaikan. Akhirnya saya pun mengungkapkannya juga sama persis yang disampaikan oleh Pak Mungkin. Kalau tadi untuk ditanyakan apakah ucapan terima kasih itu adalah bentuk